Kevin Magnussen telah membawa hype yang cukup besar ketika ia comeback ke F1 dan menggantikan Draco Malfoy Ural kali Nikita Mazepin di 2022. Dan dia juga tampil bagus khususnya di awal musim lalu ya, ketika mobil Haas itu secara rata-rata bisa dibilang salah satu mobil papan tengah tersolid saat itu. Lalu kita tentu nggak akan lupakan pole dia di Brazil yang cukup mengejutkan ya. Walaupun harus diakui seiring berjalannya musim lalu tuh ya, nggak hanya mobilnya juga yang makin menurun, atau tim lain juga mulai menyalip mereka dalam development, performanya K-Mag itu pun juga nggak sebagus awal musim. Lalu kita ke 2023 dan performa dia bisa dibilang cukup meh. Dan sekarang gue akan bahas, ada apa dengan Kevin Magnussen. Musim 2023 ini dapat dikatakan musim yang cukup sunyi ya sebenarnya untuk Haas ya. Karena ya sejujur aja nih ya, semenjak mereka debut di 2016, ada aja lah perhatian besar gitu terhadap mereka. Kalau 2016 ya wajar lah ya perhatian orang-orang ke mereka tuh cukup besar karena mereka tuh adalah tim baru yang akan menjalani debut mereka di F1. Plus mereka juga dapat poin debut mereka yang dimana itu makin memperbesar hype mereka. Musim 2017 ya mereka memiliki 2 pembalap solid gitu ya dan berusaha untuk terus berkembang. Hype itu masih ada. Di 2018 mereka menjadi musim terbaik mereka di F1 karena mobil mereka cukup kencang saat itu dan menurut gue itu mobil terkencang yang pernah Haas bangun sejauh ini. Namun ada aja dramanya ya kan di musim itu ketika Romain Grosjean tuh crash terus. Di 2019 mereka ada drama dengan sponsor mereka, ya you know what I mean. Sponsor yang menyatakan kalau mereka tuh lebih baik dari Red Bull dari segi lucunya. Dan performa mereka on track juga nggak ngebantu. Dan Gunter yang selalu darah tinggi apa pembalapnya. 2020 juga mereka berada dalam situasi finansial yang sulit. Dan performa mereka juga sama sulitnya. Makin parah di 2021 ketika mobil mereka fix bakal menjadi papan bawah. Plus mereka tuh nggak bisa membawa upgrade untuk mobil tersebut karena masalah finansial ya. Nah datanglah 2022 dan hype mereka juga lumayan besar. Karena mereka kan udah benar-benar fokus sama mobil ini dari awal 2021. Karena masalah finansial kemarin. Jadi harusnya mobil ini bisa lah kembali ke papan tengah. Dan tentu kembalinya K-Mag juga makin perbesar hype tersebut. Tapi sekarang kita ke 2023 dan Haas bisa dibilang hype-nya ini lumayan kecil menuju musim ini ya. Ya karena ya pertama driver lineup mereka sebenarnya solid-solid aja dengan 2 pembalap berpengalaman. Namun kasarnya ialah driver lineup mereka kali ini bisa dibilang boring. Jadi ya nggak ada yang terlalu peduli sama driver lineup mereka sekarang ya. Itu kasarnya loh ya. Ini sih bisa aja menjadi hal yang bagus sebenarnya. Biar Haas tuh nggak terlalu terbebani sama hype-hype yang ada. Biar Gunter juga bisa relax dikit setelah berapa musim yang selalu bikin dia nge-spam F-word. Sekarang kita ke K-Mag. Sebagai pembalap yang sudah berada di tim Haas ini selama 6 musim ya, totalnya ya. Harusnya dialah yang memimpin tim ini dan dia mampu unggul dari Nico setidaknya di awal musim. Apalagi terakhir kali Nico balapan ialah Bahrain Grand Prix musim lalu. Dan terakhir kali dia balapan secara full time di F1 ialah 2019. 4 tahun yang lalu, jadi mungkin agak sedikit karatan lah ya menuju full musim pertama setelah 4 tahun. Namun ya kita nggak bisa meremehkan Nico Hülkenberg juga meskipun begitu. Perlu kita ingat juga kalau dia adalah pembalap yang solid papan tengah. Sejauh ini performa K-Mag dapat dibilang cukup mengecewakan ya kasarnya ya. Khususnya di qualifying. Sejauh ini head to head qualifying dia dengan Nico ialah 2-8 unggul Nico. Dan K-Mag baru nembus ke Q3 itu sekali di Miami di mana dia start dari P4 setelah cukup lucky juga dengan red flag di akhir-akhir. Dan dia sebenarnya juga mencetak lap yang cukup GG juga sih di first run-nya, jadi nggak bisa dibilang hoki juga ya. Tapi ya selain dari itu cukup mengecewakan. Apalagi Nico mampu berapa kali menderek mobil itu ke Q3 dan ke posisi yang cukup tinggi juga bagi mobil itu lah ya. Namun di race sedikit lebih baik lah ya, karena dia unggul 4-3 dari Nico. Dan ini di race yang dimana mereka finish ya, dua-duanya finish yang terhitung ya. Dan ya walaupun dia finish di top 10 2 kali dan Nico hanya sekali, Nico Hülkenberg terbantu oleh hasil di Australia, dimana dia finish di posisi ke-7 dan K-Mag hanya finish di paling tinggi itu posisi ke-10 sebanyak 2 kali itu ya. Namun harus diakui setelah P10 di Miami itu, hasil race K-Mag itu cukup shocking ya, karena dia finish paling tinggi itu P17 setelah balapan itu. Haas itu emang dari dulu terkenal cukup kencang untuk one lap pace ya, jadi gak kaget kalau pembalap mereka
adalah membuat kejutan di qualifying dengan hasil start dari posisi tinggi. Tapi ketika udah di race, jangan kaget juga kalau mereka membuat kejutan. Kejutan turun banyak posisi tapi. Selalu kayak gitu cuy, entah kenapa mereka tuh selalu kayak gitu. Dan sekarang pun masih gitu, gue tuh masih heran sekarang ya. Buktinya Nico tuh sering banget musim ini tembus ke Q3 ya kan, dengan harapan dapat poin. Tapi baru nyetak poin sekali doang di Australia sejauh ini. Mobil VF23 ini juga ya gimana ya, kayaknya sih kurang lebih ya menurut gue sih sama kayak Alfa Romeo kalau dilihat ya. Dimana mobil mereka tuh tire deck itu lumayan tinggi, dan ini menghambat balapan mereka tentunya. Lalu reliability juga cukup problematik, apalagi setelah British Grand Prix, di mana K-Mag mengalami masalah saat qualifying dan race pun juga ya DNF gitu ya. Jadi menurut gue emang masalah itu nggak hanya di K-Mag aja, tapi emang mobilnya juga rada-rada. Tapi ingat juga, performa K-Mag jika kita bandingkan dengan rekan timnya di Hulkenberg juga rada kurang aja jujur nih ya. Apalagi di qualifying. Sama kayak Nico, K-Mag ini merupakan pembalap yang menurut gue terkenal cukup solid di papan tengah. Tapi sejauh ini K-Mag bisa dibilang sedikit underperform kalau misal dibandingin sama Nico rekan timnya. Kalau misal mobil nggak mendukung, kita bisa bandingin performa pembalap sama rekan timnya. Dan ya secara head to head aja rada underwhelming ya kan, khususnya di quali. Kalau jaraknya deket sih nggak masalah lah kayak Lando Oscar. Meskipun head to head Lando tuh unggul jauh, tapi gap mereka berdua tuh selalu deket. Nico beberapa kali tuh tembus ke Q3, tapi K-Mag mentok-mentok Q2 aja. Terus sekali doang kan ke Q3, atau lebih parah lagi nggak lolos Q1 gitu kan. Contoh persaingan yang bagus ya menurut gue tuh, meskipun mobilnya bapuk, yaitu tadi Alfa Romeo. Mobil mereka tuh kan rada-rada invisible gitu ya kan, kayak tiba-tiba mana nih mobilnya timnya, mereka nggak ada gitu kan. Tapi persaingan mereka ketat coy, dan saling mengalahkan. Jadi nggak ada yang mendominasi gitu di head-to-head teammate battle mereka. Mungkin dengan beberapa upgrade, bisalah bantu K-Mag nantinya. Apalagi Haas menyatakan musim ini bahwa mereka tuh bisa lebih sering bawa upgrade ya, dan gak hanya sekali-sekali aja kayak beberapa musim sebelumnya. Oke, ini tanda yang bagus lah ya, berarti kan mereka secara finansial stabil, mereka juga mungkin memiliki beberapa inovasi yang bisa bikin mobil mereka tuh terus berkembang ya kan, seiring berjalannya musim. Cuman ya guys ya, kalau gue jadi fans Haas, gue tuh gak bisa nyantai kalau mendengar kata upgrade. Lah, kenapa bang? Soalnya kan Haas kalau udah bawa upgrade, ya emang terupgrade beneran sih mobilnya, kelawakannya tapi. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisakah K-Mag mulai menemukan performa solidnya kembali dan lebih sering mengalahkan Nico khususnya di qualifying musim ini? Masih banyak juga kan balapan musim ini, seharusnya bisa lah ya. Tapi gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Oh iya, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.